Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Takdir, Riwayat Pangeran Diponegoro dari tahun 1785 sampai 1855. Karangan Peter Carey. Video ini menceritakan perintah terakhir di Parangkusumo. Setelah perjumpaan pertama tanpa kata dengan Ratu Kidul di Gua Langse, Pangeran menggambarkan dalam babat bahwa ia turun ke tepi laut dan berjalan menyusuri pantai kembali ke Parangtritis, tempat di mana dia mandi di sumber air tawar yang ada di dalam gua. Ia kemudian tidur di Parangkusumo, barangkali di sebuah pondok kecil yang terbuka, yang dibangun oleh Sultan kedua. Malam harinya terjadi kunjungan terakhir tanda kutip. Terdengar suatu suara gaib, mungkin suara dari Sunan Kalijogo yang ditujukan kepada Diponegoro, yang isinya mengatakan tentang bakal datangnya kehancuran Yogyakarta dan awal runtuhnya Jawa, wiwit bubrah tanah Jawi dalam 3 tahun ke depan. Ia kemudian diperintahkan untuk mengubah nama religiusnya dari Ngabdur Rahim menjadi Ngabdul Kamit, dan dikatakan juga suatu tanda akan diberikan kepadanya dalam bentuk sebuah anak panah bernama Sarutomo. Panah itu segera tampak olehnya seperti suatu kilatan cahaya yang menembus batu tempat ia tidur tadi. Diponegoro juga diperintahkan untuk menjaga dan melindungi ayahnya yang kelak menjadi Sultan ketiga, agar berhasil sebagai raja. Pada waktu yang sama, ia juga diingatkan dengan keras untuk tidak menerima gelar Putra Mahkota atau Pangeran Adipati Anom apabila ditawarkan oleh pemerintah kolonial. Sebab hal itu jelas merupakan dosa. Akhirnya, suara itu berakhir dengan pernyataan yang syarat teka-teki. Tidak ada yang lain. Engkau sendiri hanyalah sarana. Namun itu tidak akan lama. Hanya agar terbilang di antara para leluhur. Ngabdul Kamit, selamat tinggal. Engkau harus pulang ke rumah. Pernyataan terakhir ini barangkali punya hubungan dengan ramalan Sultan Agung yang disebut dalam bab 1 halaman 5, yaitu prediksinya bahwa Belanda akan menguasai Jawa selama 300 tahun setelah kematiannya, tahun 1646. Dan bahwa sekalipun salah satu keturunannya akan bangkit melawan, tetapi tetap akan kalah juga. Implikasi dari catatan-catatan babat yang lain lebih terus terang. Ramalan tentang kehancuran Yogyakarta dalam 3 tahun ke depan seolah memberi isyarat awal tentang kedatangan Daendels sebagai gubernur jenderal pada tanggal 5 Januari 1808. Sikap merendahkan martabat sultan yang diperlihatkan Daendels menyusul pemberontakan Raden Ronggo di provinsi-provinsi kawasan timur atau mancanegara di penghujung tahun 1810 merupakan rangkaian proses yang berpuncak pada jatuhnya keraton pada tanggal 20 Juni tahun 1812. Penjarahan istana oleh Inggris,
pencurian arsip-arsipnya, dan pengasingan Sultan kedua menjadi bukti nyata awal bubrahnya tanah Jawa tanda kutip yang sudah diramalkan di Parangkusumo. Perubahan nama dari Ngabdur Rahim menjadi Ngabdul Kamit punya makna yang sangat penting bagi pangeran. Nama yang terakhir adalah nama yang disandang Diponegoro selama Perang Jawa yang ia integrasikan dengan gelar Kesultanan Eru Cokro pada Agustus tahun 1825. Dalam pengasingannya di Manado, ia juga tak menyebut diri Pangeran Diponegoro, tetapi sebagai Pangeran Ngabdul Kamit setelah gelar dan nama pangeran ia wariskan kepada putra tertuanya. Dalam refleksi-refleksi religius yang ia tulis di Makassar, ia bahkan menyebut dirinya sebagai fakir atau orang miskin, Ngabdul Kamit. Menurut Reclefs, pilihan nama ini mungkin punya hubungan dengan Abdul Al-Hamid pertama, Sultan Ottoman di akhir abad ke-18, bertahta tahun 1773 sampai 1787. Ia adalah penguasa pertama Turki yang menyatakan diri memiliki otoritas sebagai khalifah, pelindung kaum muslim di seluruh dunia. Bagi Diponegoro dan orang-orang sejamannya, nama tersebut mengingatkan pada legenda Jawa tentang Sultan Rum, pemimpin sebuah kerajaan Islam dunia. Tokoh Sultan Ngerum, tanda kutip, dalam bahasa Arab Rum atau Romawi Timur atau Bizantium, yang kemudian Konstantinopel, cukup dikenal dalam literatur mistik Jawa. Dalam kisah Aji Soko dan ramalan-ramalan mesianis Joyoboyo, Sultan Ngerum tampil sebagai raja yang memimpin maupun mendirikan kampung-kampung di Jawa, dan akhirnya mengerahkan bala tentaranya untuk mengusir keluar semua kekuatan asing yang menindas. Diponegoro sendiri lalu mereproduksi salah satu versi dari kisah-kisah Aji Soko berkaitan dengan Sultan Ngerum untuk memanusiakan manusia Jawa dan memencilkan roh-roh jahat agar tidak mengganggu selama masa pengasingannya di Makassar. Sebagai benteng pertahanan kekuatan Islam di Timur Tengah dan pelindung potensial terhadap ekspansi Kristen dari Eropa, Kekaisaran Ottoman sangat dikagumi di tanah Jawa. Kekaguman ini tampaknya menginspirasi Diponegoro untuk menggunakan tanda-tanda pangkat dan resimen-resimen ala Ottoman dalam menyusun kekuatan militernya pada masa Perang Jawa. Tidak mengherankan bila kompi-kompi elite bala tentaranya disusun dengan nama-nama seperti Bulkio, Turkio, dan Arkio yang langsung mengikuti model Boluki atau dari Boluk, Satu Regu, Oturaki, dan resimen kawal para Sultan Ottoman Utsmani, Janissar Airdia, yang waktu itu baru saja mengalami rekonstruksi sebagai tentara model baru, prajurit Muhammad yang terlatih dan jaya. Mualem Az-Zakiri, Mansuri-i, Muhammadiyye oleh Sultan Mahmud II yang bertahta antara tahun 1809 sampai 1839. Dalam rangka itu, panglima perangnya yang sangat terkenal,
masih berusia 17 tahun pula, Sentot tahun 1808 sampai 1855 diberi gelar Ali Basah yang diambil dari istilah bahasa Turki Ali Pasa yang artinya pasa yang mulia. Dan para komandan seniornya dan juniornya diberi gelar Basah dari kata pasha dan dullah dari Sa'dullah, pangkat perwira muda Ottoman. Perihal panah Sarutomo yang datang pada Pangeran Diponegoro dalam bentuk kilatan cahaya, hal ini mengingatkan kita pada sosok Arjuna, tokoh pewayangan idola pangeran, pada siapa ia gemar mengidentifikasikan dirinya. Dalam kisah wayang kulit Mahabharata, senjata pamungkas yang sakti ini juga dihubungkan dengan Pangeran Pandawa itu selama bertapa di Telaga Tirtomoyo. Juga dikaitkan dengan periode kehancuran tanah Jawa yang diberitahukan kepada Diponegoro oleh suara gaib di Parangkusumo. Seperti disebut dalam puisi Kakawin Arjuna Wiwaha, panah Arjuna yang bernama Pasopati juga berfungsi sebagai sarana penghancur kekuatan-kekuatan jahat dalam puisi Kakawin Arjuna Wiwaha. Sekembalinya ke Tegalrejo, Diponegoro membentuk mata panah itu menjadi sebilah belati kecil atau cundrik yang kemudian selalu dibawa oleh istrinya yang keempat yang sangat dicintainya, Raden Ayu Maduretno, yang pada pasca Agustus tahun 1825 disebut Ratu Kedaton. Di penghujung tahun 1827, belati itu dilebur bersama dua senjata pusaka lain untuk membuat satu keris pusaka yang diberi nama Kiai Ageng Bondoyudo, artinya jago duel tanpa senjata, yang digunakan untuk mengobarkan semangat tempur bala tentaranya di masa-masa sulit selama perang melawan Belanda. Keris ini kemudian ikut dimakamkan bersama Diponegoro di Makassar. Akhirnya, suara gaib yang memerintahkan pangeran menjaga dan melindungi ayahnya demi memperlancar penobatannya sebagai Sultan ketiga, dan peringatan keras untuk menolak gelar putra mahkota menjadi sangat relevan. Keduanya mengacu pada krisis politik yang bakal menimpa Jogja menyusul kedatangan Dendels pada tanggal 5 Januari tahun 1808. Menurut Babat, selama 4,5 tahun sampai dengan serangan Inggris ke Jogja pada tanggal 20 Juni tahun 1812, Diponegoro memainkan peranan yang sangat mirip dengan apa yang sudah diantisipasi oleh ramalan suara gaib di Parangkusumo. Ia membantu menjadi mediator antara ayahnya, Hamengkubuwono III, dengan kakeknya, Sultan Hamengkubuwono II, dan kemudian bertindak sebagai negosiator antara pihak ayah dengan pihak Inggris. Hasilnya adalah pengangkatan ayahnya sebagai Sultan ketiga pada tanggal 21 Juni tahun 1812. Pada saat yang sama, menurut kesaksiannya sendiri, ia mampu menampik bujukan Inggris yang ingin mengangkatnya menjadi putra mahkota dengan meyakinkan mereka bahwa adiknya bakal menjadi Sultan keempat yang bertahta antara tahun 1814 sampai 1822,
yang ibundanya berasal dari lapisan sosial lebih tinggi, lebih pantas memperoleh kedudukan sebagai pewaris tahta ketimbang dirinya. Kunjungan di Parangkusumo adalah penampakan terakhir yang diterima Diponegoro dalam ziarahnya ke pantai selatan. Periode tirakat selesailah sudah. Pangeran dengan berjalan kaki pulang ke Tegalrejo sambil berhenti sejenak di Sawangan, daerah rawa-rawa di muara Kali Opak yang airnya mengalir luas ke laut waktu pasang naik. Ia kemudian pergi ke Lipuro, mungkin melintasi pondok Sultan kedua di tepi pantai Samas dekat Sawangan. Di Lipuro, ia menghabiskan waktu semalam suntuk di Selo Gilang, Batu Hitam, Keramat. Dulu mungkin sebongkah meteor yang jatuh ke bumi, yang dijaga oleh roh halus Kiai Jonggo. Menurut legenda, batu ini pernah menjadi bantal ketika Senopati mengantuk dan tertidur di situ. Lalu terdengarlah suara yang mengatakan, sudah menjadi kehendak Tuhan, ia akan menjadi Raja Jawa. Batu itu melayang, turun di atas kepala Senopati ketika ia sedang mengantuk, dan terdengarlah suara itu. Maka tempat ini pun punya makna penting bagi Diponegoro, karena mengkaitkan dirinya dengan pendiri dinasti Mataram. Bahkan hingga kini, Lipuro masih menjadi situs yang dihormati, karena keris-keris pusaka kadang-kadang ditempa di situ. Hari berikutnya, Pangeran berjalan terus ke Gua Secang, daerah yang nantinya setelah Juli tahun 1812 menjadi tanah kekuasaannya atau Pelungguh di Selarong, sebelah barat Kali Bedok. Satu tempat yang akan sangat sering ia kunjungi untuk menyepi dan bersemadi, terutama pada bulan puasa. Tempat ini kemudian menjadi markasnya yang pertama selama Perang Jawa. Tanah sekitar gua itu telah diubahnya menjadi taman, dan satu kamar tidur yang terbuat dari batu karang dipahat di dinding gua. Disinilah sang pangeran melewatkan malam sebelum esok harinya kembali ke Tegalrejo. Sampai di sini dulu sahabat. Jangan lupa di-subscribe. Terima kasih.